Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur artinya kita memanfaatkan setiap nikmat itu di jalan Allah, gitu ya. Kendaraan yang kita miliki, motorkah, mobilkah, sepedakah, maka nikmat atau maka cara mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan itu di jalan Allah, gitu ya. Kita pakai ke masjid, ya, kita pakai antar istri ke pasar belanja, gitu ya. Kita antar tetangga yang sakit, yang membutuhkan. Itu salah satu contoh syukur nikmat kendaraan. Nikmat anggota badan, mensyukurinya adalah kita gunakan seluruh ya, organ tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan untuk berzikir, untuk tilawah, ya. Tangan ringan untuk membantu sesama, dan seterusnya. Dan wabil khusus nikmat yang terbesar yang kita miliki adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Gara-gara nikmat sehat ustadznya dicabut, ya, jadi kita pending acara tiap masal, gitu Ustadz saya. Alhamdulillah sudah sehat, sudah Allah kembalikan, jadi bisa bareng-bareng kita. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada sebaik-baik manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas kehadirannya. Mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, untuk menambah kekhidmatan acara kita, untuk mengharap turunnya berkah ya kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama sejenak kita simak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita ya Ustadz Junaidi. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Junaidi yang sudah menyampaikan kepada kita surat Al-Hasyr ya, surat ke-59 juz 28 mulai ayat 18 sampai akhir sampai ayat 24. Baik, mari sama-sama kita sambut guru kita ya, Ustaz Ramsa, teman waktu SMA ya, yang sudah kembali ke jalan yang lurus. Kita berdua ya. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar ya. Pada Ustaz Ramsa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di Kaki C di kediamannya Ustadz Eri rahimahullah ta'ala dalam rangka terapi ruqyah syar'iyyah. Sebetulnya apa ya, bukan masal ya. Bukan masal, karena kalau masal perlu tenaga tambahan ya, dan pesertanya juga banyak ya gitu. Tapi ini yang insya Allah kita arahkan ke semi intensif aja ya, mudah-mudahan
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, akan saya jelaskan sedikit ya mengenai gangguan-gangguan ya metafisik atau gangguan gaib yang disadari atau tidak disadari oleh manusia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ya bumi dan langit beserta penghuninya ya, beserta isinya. Di antara makhluk Allah itu ada malaikat ya, kemudian juga ada manusia dan juga ada bangsa jin ya. Di samping ada juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang sering berinteraksi ya dengan manusia itu karena memang awalnya itu dunia ini diberi semacam wewenang untuk menjadi khalifah itu bangsa jin awalnya ya. Nah, kemudian digantikan oleh manusia karena kekecewaan Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa jin. Makanya kita sebagai manusia itu tidak luput dari gangguan jin. Jadi, karena ketidaksenangan bangsa jin terhadap kita. Ya, karena kita dijadikan pengganti mereka. Gitu. Jadi di dalam Al-Quran pun sudah jelas, ya, nyatanya dijelaskan bahwa bangsa setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi musuh yang nyata itu bukan manusia, ya, bukan hewan juga bukan tumbuhan, tapi bangsa jin. Karena apa? Karena pekerjaan mereka adalah menggelincirkan manusia, gitu. Termasuk juga merusak dari akhlak, kemudian dari kehidupan ya, dari segala sisi ya, manusia. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, ada beberapa jenis ya gangguan pada manusia yang diakibatkan oleh bangsa jin. Jadi jin itu dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan tempat tinggalnya ya. Kemudian berdasarkan dari mana jin itu berasal gitu. Jadi kalau secara garis besarnya bahwa jin itu dibagi 3 macam ya. Kalau dari tempat tinggalnya ada jin toyar ya, kemudian ada jin hewan, kemudian ada jin gawas. Jadi jin toyar itu yang melayang-layang terbang ya, bagi bapak ibu-ibu yang pernah mimpi bisa terbang ya, bisa loncat dari satu tempat ke tempat lain, itu terkena gangguan jin toyar. Kalau ada yang sering mimpi binatang ya, kecuali ular ya, jadi binatang harimau kemudian binatang buas lah, ada kalajengking lah, mimpi kelabang, mimpi binatang-binatang yang berbisa, itu bisa dipastikan ada gangguan jin hewan. Kalau sering melihat air ya, sering melihat sungai atau ada banjir ya, terus mandi ya, kemudian mimpi lautan, mimpi kehujanan, itu bisa ada indikasi terkena gangguan jin gawas ya. Salah satu cirinya biasanya kalau kena jin gawas itu mandinya lama karena dia suka dengan air ya, gitu. Itu yang berdasarkan tempat tinggalnya. Kemudian ada juga yang dari asal usulnya, asal kenapa dia bisa ada gitu ya. Ya kalau yang umum di kita itu banyaknya jin nasab ya. Pertama khodam, kemudian jin nasab. Nah ini perbedaannya apa? Kalau khodam itu ya jin yang pernah dimintai bantuan oleh manusia ya. Apa itu untuk kesaktiannya, untuk kemampuannya secara supranatural ya. Kemudian untuk pesugihan lah, untuk ilmu pengasihan, ilmu pelet. Nah itu mereka itu khodam ya. Pada saat pelakunya atau orangnya wafat ya, yang punya khodam itu wafat, nah itu akan turun ke bawah
ya, ke anak cucunya. Jadi jin itu sifatnya begitu, sudah ngasih bantuan dia akan minta lebih gitu, ya. Dengan jasa sedikit ya, rusaknya ke bawah terus-terusan. Ya. Jadi ya itu yang ke bawah itu namanya jin nasab. Jadi jangan heran kita udah ibadah semaksimal mungkin ya. Kayaknya kok ya semuanya ibadah sunnah sudah kita kerjakan dalam rangka kita mencari ridha Allah ya, mendekatkan diri pada Allah. Tapi ada ya kok gangguan-gangguan ya kita rasakan ya. Apa itu dari sakit kepala yang sering, kemudian ada sakit mah ya. Kemudian apa namanya? Kok sulit dapat jodoh bagi yang masih jomblo ya. Kemudian yang udah nikah kok sulit punya keturunan gitu. Nah itu kalau kita cari ya, telusuri diagnosanya, karena dari ciri-cirinya banyak sekali Pak gitu ya. Nah itu kalau sudah ditemukan beberapa ciri yang tepat, itu bisa terindikasi terkena jin nasab. Kemudian juga ada jin sihir. Jin sihir itu ya jadi jenis khodam, tapi yang dikirim orang lain. Jadi bukan karena keinginan orang tersebut. Kalau tadi kan khodam kan berasas permintaan pelaku, ya. Kita minta ke dukun, tolong dong saya kasih saktian apa gitu ya. Nah kalau sihir ini lemparan dari orang lain, ya. Jin sihir ini sebetulnya khodam dari orang lain yang dikirimkan kepada kita gitu ya. Nah kemudian bisa jadi jin sihir itu juga menempel di kita, suka dengan kita, akhirnya jadi jin pecinta gitu ya. Ada jin is namanya, itu jenis yang keempat. Karena sudah tugasnya sudah selesai, kemudian ya akhirnya nggak cukup di situ. Ya. Jadi jin sihir itu bisa berubah jadi suka sama kita. Akhirnya ya bermasalah lah, dan banyak kasus yang saya temukan itu beberapa kasus LGBT itu karena jin sihir. Yang jin sihir yang dikirimkan seseorang, ya entah karena dia nggak suka atau gimana, dikirimkan seorang, jinnya itu suka sama orang tersebut ya. Kalau jin yang suka itu perempuan, maka tingkah lakunya langsung berubah. Dan disinilah waktu itu alhamdulillah ada seorang yang udah sering make up ya Pak ya, ikhwan, make upan ya, lipstick, terus mengurung diri di kamar itu ya. Setelah kita ruqyah, hilang jinnya, normal alhamdulillah Pak. Ternyata itu lemparan. Awalnya beliau punya usaha yang sangat maju ya di pasar itu. Kemudian ada ya persaingannya. Kemudian terkena lah itu lemparan sihir dari orang lain, wallahu alam dari mana. Kemudian keluarganya hancur kan. Keluarganya ya akhirnya cerai gitu. Walaupun udah punya anak 1 atau 2 gitu ya. Itu kemudian si jin itu suka, jadi akhirnya pada saat sudah selesai tugasnya malah nggak mau keluar, dia masih di dalam badannya. Nah itu merubah perilaku ya. Banyak kasus yang kelihatannya biasa aja gitu, pada saat di ruqyah itu tingkah lakunya 180 derajat berbeda. Laki-laki tapi pada saat di ruqyah itu apa ya, kayak orang ya ngelus-ngelus rambut gitu Pak ya, itu bisa seperti itu. Nah itulah karena mereka itu makhluk gaib ya, kita nggak bisa melihat mereka, dan jangan percaya pada orang yang bisa melihat ya. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat makhluk gaib, bisa dipastikan orang tersebut kena gangguan jin. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita manusia itu dengan berbagai keterbatasan. Salah satunya keterbatasan penglihatan ya. Mata kita itu bisa melihat begini ya, ada cahaya kemudian warna-warni, itu kan karena ada pantulan cahaya dari benda itu ya, dan gelombang cahaya yang bisa kita tangkap itu hanya 0,4 mikrometer ke atas panjang gelombang. Bangsa jin itu di bawah itu, jadi nggak ketangkap. Manusia normal nggak akan bisa menangkap
Jadi kalau ada orang yang bisa melihat, wah itu di Ustadz Eri ada di belakangnya, Anda harus diruqyah gitu. Kamu mesti diruqyah ini kelihatannya. Ya, karena itu udah ketempelan, Bu. Pak, udah masuk. Walaupun itu maaf, afwan ya, berdetail Ustadz, Kiai dan sebagainya. Ya. Karena kita nggak Allah tidak mengizinkan kita untuk berinteraksi dalam bentuk apapun dengan bangsa jin. Kecuali ya terakhir itu kan Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang diberi Allah mukjizat, ya kan, diberi Allah semacam kemampuan untuk mengendalikan mereka. Setelah itu kata Nabiullah Sulaiman alaihissalam, setelahku nggak akan ada lagi bangsa manusia bisa. Hatta katanya misalnya, oh ini jin muslim, wallahu alam ya Bu ya, Pak, kita nggak tahu karena mereka itu makhluk gaib. Dari mana kita bisa melihat mereka beribadah pada Allah? Dari mana kita tahu mereka itu beragama Islam? Nggak tahu, Pak, karena kita nggak tahu kehidupan mereka. Dan menurut pendapat Syekh saya, dua-duanya guru saya dari Mesir, Syekh Sa'ad ya, dan saya Abdul Baro dari Yordania yang mengatakan bahwa jin muslim tidak ada yang berinteraksi dengan manusia. Mereka masing-masing beribadah. Gak akan ada mereka melintasi dimensi manusia, gak ada. Kalau ada yang sampai bisa kelihatan, bisa mengganggu dan sebagainya, hanya dua. Kalau nggak jin fasik, jin kafir. Jin fasik itu adalah jin yang beragama Islam tapi mereka berbuat kemungkaran. Seperti kita lah. Muslim banyak tapi yang korupsi banyak juga. Ya. Muslim banyak tapi perampok. Ada pencuri, ada pezina dan sebagainya, itu semacam itulah. Jadi kalau muslim yang benar-benar muslim yang baik, jin muslim, mereka nggak akan berinteraksi dengan manusia atau bahkan mengganggu manusia. Ya, pernah juga waktu itu ada seorang pasien saya ya, itu datang ya karena ada gangguan di dalam dirinya. Penampilannya syar'i, Pak, itu rapi ya, tapi di rumahnya itu sama istrinya kejam ya. Kalau marah nggak bisa kekontrol, sampai nendang-nendang barang ya, sampai istrinya lagi hamil, maaf ya, diusir pulang ke kampung. Berarti itu udah semacam talak ya, kalau udah seperti itu jatuh talak sebetulnya. Ya, sebenarnya bingung. Jadi kalau menurut psikolog gitu ya, orang kena gangguan jin itu bisa diagnosanya bipolar gitu. Jadi kadang baik kadang jahat. Nah, itu pada saat itu beliau punya keyakinan bahwa di dalam dirinya itu ada penjaga. Nah itu katanya ini ada jin leluhurnya yang menjaga dia. Katanya orang-orang juga yang bisa melihat itu seperti itu, termasuk ART-nya. Oh Bapak ini punya penjaga Pak, bentuknya pakai serban, pakai gamis, bawa tasbih, itu nggak usah diusir, bagus gitu ya. Kalau bagus kenapa rumah tangganya sampai berantakan gitu ya. Akhirnya nggak tahan, pagi-pagi datang ke rumah ya, karena udah nggak tahan, pagi-pagi jam 7 udah sampai ke rumah. Bismillah, alhamdulillah waktu itu kita coba ruqyah gitu kan, pejam matanya, kemudian saya bacakan ayat ruqyah, muncullah itu si penjaganya itu dalam bayangan dia, pada saat dia memejamkan mata itu datang. Oh ini datang katanya penjaga saya. Terus coba bacakan terus kan, bacakan terus, coba lihat lagi apa bentuknya, katanya hitam legam besar. Jadi selama ini tertipu ya, yang dianggap itu jin muslim ya, yang dianggap itu penjaga, ternyata makhluk yang lain ya. Jadi selama ini kita juga banyak terkecoh ya, masyarakat kita. Oh ini Pak, ini kiai ini pakai jin muslim, ini di saya juga ada, suka bantu saya kok gitu, atau kalau ada apa-apa sering bisikin saya ya, selalu ada, jangan ke sini, jangan ke situ ya, jangan ketemu orang ini jahat gitu. Itu tipu daya semuanya ya. Karena mereka itu tujuannya adalah merusak manusia, intinya satu aja, merusak manusia. Dan gak ada makan siang yang gratis bagi mereka. Sekali mereka ngasih bantuan, rusak semuanya.
yang ada di kita. Ya, itu saja mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang akan kita adakan pada hari ini, pada pagi ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang memiliki keluhan fisik ataupun secara psikis, mudah-mudahan Allah tarik, Allah cabut semua dan kembali diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya. Untuk selanjutnya mungkin posisinya Pak Ibu bisa diubah, bentuknya bersab aja ya. Kalau Bapak nggak apa-apa di sini. Ibu silakan. Posisi kakinya diselonjorkan ya Bu, Pak. Iya, diselonjorkan. Pak Dery, plastik udah siap, kresek siap ya, bagi satu-satu aja. Udah ada yang ini jantungnya berdebar-debar? Ada. Gelisah ya. Ada yang tadi waktu saya menjelaskan ada yang kesel gitu dalam hati. Ngapain sih, ngomong apa sih ini? Diam aja gitu. Ada. Boleh. Tepat dulu Bu. Ya. Iya. Kalau tadinya bisa terbatas, biasanya saya pernah melihat orang kayak di depan rumah saya itu ada orang bermain bercanda-canda. Oh iya. Kalau suara itu wajar Bu. Iya. Kalau nggak ada gitu. Iya. Itu salah satu ciri rumah diganggu oleh jin, ada bunyi suara-suara yang asing. Ya. Bisa ada suara orang main, anak-anak bermain, ya. Ada benda jatuh, ada suara orang jalan di atas plafon, ya. Atau kalau santet, ya biasanya ada taburan pasir di atas. Kayak kerikil ya, keretak gitu ya. Atau suara berentum, duar, gitu ya. Itu begitu. Sebetulnya jin itu kalau mau mengganggu itu mereka kasih ciri-ciri dulu, Pak, nggak langsung ya. Kalau di rumah biasanya kelebatan gitu. Kita bangun tiba-tiba ada yang kelebat gitu ya, atau kita lagi nonton gitu ya, ada yang lewat di dapur ya. Itu masih jauh sebetulnya. Tapi kalau kita diamkan aja, itu mulai ada suara desiran angin di telinga itu. Terus bulu kuduk mulai berdiri, merinding tempat-tempat tertentu ya. Nanti tahap berikutnya udah mulai mimpi-mimpi itu yang aneh-aneh ya. Mimpi didatangin orang lah, mimpi bahkan kalau yang intikom, jin intikom yang balas dendam itu mimpinya dikejar-kejar sama orang. Awalnya itu biasanya penyebabnya ya pada umumnya buang air panas ke ya sembarang tempat ya, termasuk ke wastafel. Jadi kalau mau buang air yang panas kondisinya itu sebaiknya dicampur dengan air biasa dulu, air adem dulu ya, baru kita buang. Ini yang biasanya suka masak mie ya, masak mie Indomie rebus itu. Nah itu jangan sekali-kali pada saat kita buang air, walaupun baca bismillah tetap jin itu kena. Dan itu nanti intikom Pak Bu, mimpi malamnya mimpi dikejar-kejar, mau dibunuh Nah itu tandanya jin itu marah sama kita. Dan akhirnya mulailah besoknya ada keluhan di badan, ada mulai keluhan perubahan sifat gitu ya. Tadinya kita biasa aja, tiba-tiba kok jadi emosian gitu. Ingat sifatnya itu kan jin itu panas ya. Mereka itu terbuat dari gas bahannya itu, bukan dari api. Kalau api itu iblis.
Kalau jin itu dari gas, makanya kalau masuk ke badan kita hawanya panas. Kalau masuk ke badan, ke lambung, akhirnya jadi sakit mah, GERD, terus apa namanya, asam lambung. Masuk ke pembuluh darah, akhirnya bikin benjolan-benjolan, tumor lah, ada kanker lah, segala macam, kista, miom, itu gangguan jin semuanya. Dokter nggak bisa, dokter cuma bisa operasi, nggak ada solusinya. Tapi dengan izin Allah kita dengan ruqyah itu kan, dengan kita membacakan mukjizat yang Allah sengaja berikan kepada umat manusia melalui Rasulullah kan, insya Allah penyakit-penyakit itu bisa sirna. Udah siap ya Bu, Pak ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ini udah ada mulai yang sendawa. Ya. Kalau kita Ya. kalau di belakang itu Pak melihat perkara yang pengen ikuti Insyaallah, iya. Ya. Jadi ini ada juga jin itu namanya jin is ya, jin pencinta yang udah mencintai badan kita. Mencinta itu bukan, mereka itu bukan mencinta senang terus melindungi, bukan. Mencinta tapi merusak. Ciri-cirinya apa? Pernah atau beberapa kali mendengar orang manggil tapi ternyata nggak manggil? Iqbal. Manggil? Enggak. Itu. Yang kedua, merasa ada yang mengikuti. Jadi bentar ke belakang lagi, tengok lagi. Ternyata belakang apa sih gitu ya? Ini apa sih? Bolak-balik. Ya. Kemudian pada saat tidur, kayak yang tidur di samping. Ya. Itu jin isk namanya, jin pencinta. kalian suka dengan ketawa sendiri. Iya. Lucu apa gimana ya ketawa sendiri? Kayaknya jinnya lucu ini. Imut. Kan jadi ketawa. Karena kalau serem lari kan. Oh iya, saya jelaskan sedikit sebelum mulai. Itu kalau jin apa kuntilanak, genderuwo, setan, pocong dan sebagainya, bener nggak sih gitu ya? Jin itu bisa berubah bentuk. Bentuknya sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, ya. Apa yang ada, apa kalau bilangnya apa sih, kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Jadi kita nggak akan menemukan jin pocong di Amerika, nggak akan. Di sana jinnya berjas semua, ya kan? Ya. Dracula juga nggak akan ketemu di sini. Di sini adanya genderuwo ya. Kadang nggak pakai celana juga genderuwo. Ya. Jadi seperti itulah. Mereka itu bisa berubah bentuk. Kok bisa ya? Mereka muncul. Apa bisa orang manusia yang normal, yang matanya normal, nggak kena gangguan bisa lihat? Bisa dalam kasus tertentu. Apa? Mereka itu adalah bangsa jin yang menjadi dukun. Jadi di bangsa jin itu juga ada dukun, namanya gul. Ya, mereka itu bisa mengubah melintas dimensi. Ya, jadi udah masuk ke alam kita. Mereka itu butuh energi besar kalau untuk mewujudkan diri. Itu bisa, tapi nggak semua jin seperti itu. Ada yang udah mulai ngantuk gitu. Iya ya, jadi nggak apa-apa saya ajak ngobrol begini supaya jinnya tuh udah ini, punya ngantuk biasanya. Pusing ya? Iya, ayo kita jelasin aja dulu. Karena ada yang mau mukul Bu, paling ngobrol begini ada yang mau mukul juga. Udah biasa lah. Iya. Jadi jin kodam. Iya. Artinya kan nggak boleh dimanfaatkan ya? Nggak boleh. Jadi ada jadi istilahnya pesugihan kan ya? Ya, macam-macam Pak. Ini ada teman saya itu katanya dia memasukkan jin di botol. Sudah 2 di sini. Oh, insyaallah. Itu batil ya Pak ya. Cara-cara memasukkan jin ke dalam botol itu batil. Itu bukan cara-cara nggak pernah diajarkan Rasulullah dan juga bukan cara yang bagus untuk
Orang bilang sih ya, akhirnya disebutnya ruqyah juga, ruqyah tanda kutip gitu ya. Kodam itu kan artinya pembantu, Ustaz. Khodim itu pelayan. Ya, terus kenapa? Kenapa? Mungkin masyarakat karena tidak tahunya kalau ini Ya. melayani pembantu untuk apa? Iya. Perlu kayaknya Ustaz. Betul. Jadi sebenarnya itu penamaan istilah penamaan jin itu khodam, nasab itu yang berdasarkan riset. Artinya mereka sendiri si jin itu nggak bilang, oh saya khodam loh, bukan. Ya kan? Kayak kita aja lah, kalau ada nama spesies baru kita namain apa gitu loh. Ya kan? Apa binatang-binatang itu nama-nama latinnya muncul sendiri dari binatang itu enggak. Omikron. Iya. Omikron nggak salah. Oh saya Omikron loh, enggak gitu. Sama. Itu juga penggolongannya berdasarkan riset para ulama. Khodam, nasab, bukan sama sekali. Ini yang salah. Iya. Dan afwan ya, maaf ibu bapak. Kalau udah namanya khodam, siap-siap dengan apa yang mereka ambil. Kalau misalnya khodamnya itu khodam kedikjayaan, ya kanuragan dan sebagainya, siap-siaplah anak, cucu atau keturunan ada yang sakit-sakitan terus, nggak sembuh-sembuh, mau berobat ke sini, ke sana, ke sini nggak akan sembuh-sembuh. Ada yang pesugihan untuk cari kekayaan, nanti anak cucunya ada yang susah sama sekali rezekinya. Mau dapat kerjaan nggak jadi lagi, punya usaha mau dapat proyek batal. Dan berulang-ulang, nggak cuma sekali dua kali, terus sampai akhirnya boleh bilang kok kayaknya paling miskin ya di antara keluarga itu. Kemudian ada yang khodam yang pernah dipakai untuk ilmu pengasihan, menarik orang supaya kelihatan menarik dan sebagainya. Itu ada yang nggak nikah Bu. Di bawahnya itu anak dan cucu, kasihan makanya. Jadi ibarat jin itu memorinya itu ke belakang dan ke depan Bu. Kalau kita memori ke belakang kan, ingat gak? Ya paham kan? Kita hanya bisa mengingat dan mengetahui apa yang sudah terjadi. Kita nggak tahu yang masa depan. Tapi jin nggak kenal dengan dimensi itu. Mereka bisa ribuan tahun kemudian balik lagi. Mereka mencuri berita dari langit. Makanya jin itu yang pernah saya tangani itu kalau ditanya umurnya berapa? 20.000 tahun Bu. 120.000 tahun. Pernah ada orangnya anak kesurupan SMA. Waktu itu kejadiannya asar katanya. Saya ditelepon minta orang tuanya datang. Saya datang ba'da maghrib. Saya tanya. Ya, saya ruqyah itu muncullah jinnya itu kan. Anak ini katanya ngelempar rumah kosong. Hati-hati tuh, lempar rumah kosong, lempar sungai, lempar tanah kosong, lempar sumur, itu bisa mendatangkan intikom, jin yang balas dendam. Nah, saya tanya, kenapa kamu ada di sini? Anak ini ngelempar rumah kosong kan? Kapan kejadiannya? Kemarin sore. Orang tuanya bingung. Masa sih anak saya udah SMA gini iseng lemparin rumah kosong? Saya bilang, Bu, coba ingat-ingat kapan terakhir kali anak ini pernah ibu lihat melempar rumah kosong? Oh Ustadz, waktu umur 4 tahun. Umur 4 tahun bagi bangsa jin itu kemarin sore. Buat kita itu berapa belas tahun sebelumnya. Balas dendam, intikom namanya. Jin intikom itu kayak semacam kita buang air panas, ya kan? Kemudian kita kencing sembarangan, maaf ya, yang suka kita lihat ada driver di pinggir jalan itu hati-hati, itu bisa kesurupan setelah itu, ya. Kemudian itu lempar rumah kosong, ya, atau sungai kita lemparin gitu pakai batu gitu di laut, karena kita nggak tahu ya apa yang ada di situ ya, karena mereka bangsa yang nggak kelihatan, bangsa gaib. Atau kita loncat dari atas tanpa baca bismillah,
jatuh. Bang, ada yang di kejadian karena saya di desa gitu ya. Lokasinya banyak sawah. Itu banyak kejadian orang pulang dari sawah nggak bisa jalan gitu. Karena apa? Pada saat loncat aja gitu. Tahu-tahu lumpuh. Alhamdulillah di ruqyah normal lagi. Gitu, seperti itu. Ya. Lagi ya. Oh iya, siap. Cuma ada yang orang doa atau apa cara ditempel. Iya. Itu namanya tamimah. Ya, kita nggak boleh. Tamimah itu semacam pelindung ya. Kalau perlindungan itu kita cukup baca. Allah udah kasih seperangkat ya zikir perlindungan ya, tambah juga Al-Quran ya pada kita melalui Rasulullah ya, sebagai tameng kita dari gangguan bangsa jin. Tadi saya ngobrol-ngobrol juga begini, nanti bapak-bapak, ibu-ibu ya, setelah selesai dari sini saya kasih bukan PR ya, amalan yang bapak ibu tolong kerjakan selama sepanjang hayat kita gitu ya, yaitu doa zikir pagi dan petang. Kalau nggak sempat zikir pagi dan petang, bacalah ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pagi ya pada subuh, 100 kali pada asar atau pada maghrib, silahkan ya, karena itu untuk menghindarkan kita dari gangguan jin ya. Apakah itu penting? Sangat penting, Bu. Saya waktu saat berguru dengan saya Sa'ad, ada peserta yang nanya, "Wahai Syekh, mau tanya." "Iya, silahkan." Kalau kita nggak bisa atau nggak sempat baca zikir pagi dan petang atau nggak hafal, boleh nggak diganti dengan baca Al-Quran? Saya nggak jawab langsung tanya, Anda kalau mau masuk WC, apa yang Anda baca? Langsung orang itu jawab, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Apakah Anda bisa ganti dengan baca Al-Fatihah? Nggak bisa. Karena itu makomnya masing-masing. Al-Quran ada makomnya, zikir dan doa-doa perlindungan itu ada makomnya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa ya. Walaupun kita hafal Al-Quran, tidak menjamin kita nggak kena gangguan jin. Walaupun kita rajin sholat, rajin tahajud, bahkan semakin rajin kita, gangguan itu akan semakin santer, akan semakin kuat. Disitulah butuhnya kita membaca doa dan zikir perlindungan. Jadi itu analogi. Jadi nggak bisa ya kalau cukup dengan baca Al-Quran, toh Rasulullah nggak akan mengajarkan lagi doa-doa ya. Dan yang saya temukan selama ini, kalau sudah dewasa itu lupa dengan doa-doa itu. Jadi diabaikan. Anggapannya kalau itu kan waktu TK, SD itu belajarnya. Jadi sekarang sih nggak perlu lagi. Salah. Belajar waktu TK dan SD dihafal supaya dikerjakan pada saat kita dewasa. Makanya saya selalu, udah Bu, sekarang kita balik lagi aja. Masa TK dan SD, hafalkan semua doa-doa perlindungan itu. Termasuk berjima ya, berhubungan badan itu sangat penting. Kenapa? Pada saat kita berjima tidak membaca doa yang diajarkan dengan Rasulullah, jangan heran kalau nanti keturunan kita nauzubillah min dzalik itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena ada andil, ada campur tangan setan di situ. Pada saat kita makan pun ya, minimal kan baca bismillah. Kenapa? Karena Rasulullah mau wanti-wanti bahwa kalau kita tidak membaca, maka setan akan ikut makan. Apalagi pada saat kita masuk ke kamar mandi. Kenapa kok banyak kasus orang yang kena stroke jatuhnya di kamar mandi?
Kalau menurut pendapat dua syekh ini, itu adalah kerjaan mereka, bangsa jin, didorong. Makanya kita dianjurkan mandi itu sebaiknya dalam posisi yang benar, yang mana? Yang dianjurkan gimana sih pada saat kita mandi? Jadi sekarang nih ya Bu ya, coba mulai nanti yang ibu yang punya gangguan itu ya, merasa bila ada gangguan, mulailah terapkan itu. Yang tadi saya coba jelaskan. Kita dianjurkan mandi itu dalam posisi duduk, Bu. Bukan berdiri. Orang tua kita aja dulu udah ada pepatah kok. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Berarti guru aja berdiri itu kencing udah jelek. Udah buruk itu kencing berdiri. Tapi kita nganggap itu biasa ya, kencing berdiri. Lalu Rasulullah menganjurkan bahwa mandi, buang air kecil, buang air besar. Ya terutama buang air besar ya, nggak bisa berdiri ya. Tapi buang air kecil itu duduk. Posisi jongkok lah. Dan itu insya Allah akan menghindarkan kita dari ulah ya, dari makar-makar bangsa jin yang memang nggak suka pada manusia. Baik Ibu Bapak silakan. Coba sekarang kakinya diselonjorkan lagi. Ibu maaf nggak apa-apa. Apa ya? Mungkin ini karena kondisinya terapi. Silahkan dibuka kaos kakinya. Ibu maaf ya. Nggak apa-apa. Mau ikutan? Nggak? Oh, semua? Iya, nggak apa-apa. Kayak gini aja. Kita mau tahu. Ya. Iya, ya. Misalnya ada anak yang seperti itu. Iya. Itu ada indikasinya dari jenazah atau Indigo itu dari jin Wirotsi Tasalsuli, namanya keren. Itu adalah jin warisan, jin nasab warisan yang tadinya orang tuanya atau leluhurnya itu belajar ilmunya. Bukan cuma khodam Pak, tapi belajar ngelmu. Dia berguru kepada orang supaya bisa sesuatu, bahkan buka praktek misalnya. Ya. Kalau yang jin biasa, jin khodam biasa itu yang ke bawah jadi jin nasab itu paling cuma megang jimat biasanya ya. Atau punya apa raja, punya isim ya. Isim itu misalnya selembar kertas yang isinya tulisan Arab putus-putus dan tambah angka-angka dan sebagainya. Itu jangan terkecoh, itu bukan Islam Pak. Itu kode-kode bangsa jin.